mulai pembelajarannya, saya ingatkan jangan lupa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Materi kita masih membahas mengenai permainan bola kecil dalam permainan bulu tangkis, dan pokok pembahasannya adalah teknik dasar permainan bulu tangkis, di mana tujuan pembelajarannya adalah peserta didik memiliki pengetahuan dan mampu mempraktekkan variasi dan kombinasi permainan bulu tangkis dengan sikap tanggung jawab, menghargai perbedaan, dan disiplin. Baiklah teman-teman di rumah, pembahasan kita mulai saja, yaitu teknik dasar permainan bulu tangkis. Minggu lalu sudah pernah kita singgung mengenai teknik dasar permainan bulu tangkis, yaitu yang pertama adalah memegang raket, yang kedua yaitu teknik pukulan, dan yang ketiga teknik servis, dan yang keempat adalah teknik smash. Nah, dari beberapa teknik dalam permainan bulu tangkis sebaiknya dikuasai agar permainan bulu tangkis menjadi baik dan benar. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teknik memegang raket. Memegang raket merupakan faktor utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas pukulan yang dihasilkan. Sebelum berlanjut ke teknik selanjutnya, maka penguasaan teknik memegang raket untuk pemula harus dikuasai terlebih dahulu. Adapun cara memegang raket dibagi menjadi dua jenis, yaitu teknik forehand dan teknik backhand. Teknik forehand yang bisa dilakukan yaitu posisi kepala raket menyamping, pegang raket seperti halnya kita berjabat tangan antara ibu jari dan jari telunjuk, terdapat jarak yang berbentuk seperti huruf V dan jari yang lain menggenggam raket. Bisa dilakukan tangan kanan maupun tangan kiri. Yang kedua adalah teknik backhand. Sama halnya dengan teknik forehand, cara memegang raket dengan teknik backhand bisa dilakukan dengan tangan kanan atau kiri. Berikut cara melakukannya. Posisi samping, posisi ibu jari sedikit berpisah dengan keempat jari yang lain, sedangkan yang lainnya menggenggam raket. Teknik dasar pukulan. Pukulan dalam permainan bulu tangkis dilakukan dengan cara mengayunkan tangan dan badan dari arah belakang ke depan. Raket di mana posisi telapak tangan menghadap ke shuttlecock. Pukulan dalam bulu tangkis dibagi menjadi pukulan smash, drop shot, netting, drive, dan overhead. Smash. Smash merupakan suatu teknik gerakan yang bersifat menyerang dan bertujuan untuk mematikan pergerakan permainan lawan. Pukulan smash dilakukan dengan lompatan tinggi karena dalam posisi tersebut bisa mendapatkan posisi pukulan yang sempurna. Dilakukan dengan tenaga penuh. Pergerakan shuttlecock pada pukulan smash ini sangat tajam dan ke arah bawah area lawan. Yang kedua yaitu adalah pukulan drop shot. Pukulan drop shot memiliki sifat hampir sama dengan pukulan smash, namun gerakannya lebih lembut dan target jatuhnya shuttlecock berada pada tidak jauh dari net. Berikut cara melakukannya. Pegang raket dengan teknik forehand, badan menyamping, pergerakan tubuh berada di belakang shuttlecock, posisi dengan lurus. Lakukan gerakan seperti smash dengan sedikit sentuhan pada shuttlecock. Arahkan ke tempat yang kosong area lawan, bisa ke kanan, ke kiri, bahkan ke depan. Faktor yang mempengaruhi pukulan drop shot yaitu posisi tubuh, pegangan raket, pergerakan kaki, dan pergerakan badan secara harmonis. Sebelum kita lanjut, coba kalian cari tahu. Tadi sudah disinggung atau dibahas mengenai teknik memegang raket. Ya, ada forehand dan backhand. Dari keduanya apa perbedaannya, dan tuliskan hasil pencarian kalian mengenai hal tersebut ya pada lembar yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi ya, atau yang sudah saya bagikan.
Oke, kita lanjutkan ke netting. Netting merupakan salah satu gerakan yang sulit dalam permainan olahraga bulu tangkis. Teknik netting dilakukan dengan cara melakukan pukulan pelan pada shuttlecock kemudian mengarahkan posisi jatuhnya terdekat mungkin dengan net. Kemudian adalah pukulan overhead. Overhead dilakukan ketika arah posisi jatuhnya shuttlecock mengarah di belakang posisi tubuh kita berdiri. Titik selanjutnya, overhead ini dilakukan dengan cara memukul shuttlecock seperti halnya melempar dan raket dipegang dengan menggunakan teknik forehand. Yang kelima yaitu adalah drive. Pukulan drive bertujuan untuk mengarahkan kok melintasi garis atas net secara mendatar menuju bidang permainan lawan. Karakter dari pukulan ini adalah cepat dan mendadak yang bertujuan membuat lawan harus bertahan dengan mengangkat kok ke arah atas. Pukulan drive dalam permainan bulu tangkis mempunyai sifat lurus dengan kecepatan cukup kencang dan ketinggian sedikit di atas atau kepala. Teknik dasar servis. Pukulan servis bertujuan untuk memasukkan shuttlecock ke area lawan secara diagonal dan digunakan saat memulai permainan. Pukulan servis terdiri dari beberapa jenis, yaitu servis pendek, kemudian servis panjang, dan servis mendatar. Baik forehand maupun backhand. Servis pendek. Teknik servis ini mengandalkan cantikan pergelangan tangan, jarak pukulan kok pendek dan jatuh dekat garis net. Yang dengan cara kaki melangkah lurus dengan satu kaki, posisi badan menyamping, pukul kok sambil posisi bahu diputar ke depan, gerakan tangan lurus ke bawah. Dan servis pendek yang dapat dilakukan dengan forehand maupun backhand. Servis panjang. Servis panjang bertujuan untuk menyerang sejak awal. Permainan pukulan ini akan melesatkan kok sejauh dan setinggi mungkin sehingga jatuh mendekati garis belakang lawan. Yang dapat dilakukan dengan cara posisi kaki melangkah, ayunkan tangan yang memegang raket setinggi bahu, kemudian pukul kok setelah ayunan sampai bagian depan badan. Servis mendatar. Servis mendatar atau drive adalah gerakan servis yang dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan posisi tangan dan raket yang mendatar. Saat melakukan servis harus mengendalikan tenaga yang dikeluarkan untuk menembak kok sehemat mungkin. Target sasaran adalah sudut perpotongan antara garis belakang dengan garis tengah lapangan. Sebelum kita akhiri atau kita lanjutkan,